Hujan turun rintik-rintik sejak subuh, membasahi atap-atap, seng yang berderi tertiup angin. Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, seorang pemuda bernama Tono terbangun dari tidurnya di atas tikar tipis yang sudah mulai sobek di sana-sini. Atap rumah kontrakan kecil itu bocor di beberapa bagian, sehingga ia harus memindahkan ember setiap kali air menetes terlalu deras. Tono mengusap wajahnya yang masih terasa lelah. Perutnya berbunyi pelan, menandakan ia belum makan sejak kemarin sore. Di sudut ruangan, hanya ada segenggam beras dalam kaleng bekas biskuit. Itulah sisa bekalnya untuk hari ini. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu akibat kecelakaan kerja, dan ibunya menyusul setahun. Kemudian, karena sakit yang tak pernah sempat diobati dengan layak, Tono harus menjalani hidup seorang diri. Ia putus sekolah di kelas 2 SMA demi bekerja apa saja yang bisa memberinya uang. Setiap pagi, Tono mendorong gerobak kecil berisi botol-botol plastik bekas yang ia kumpulkan dari tempat sampah, pasar, dan pinggir jalan. Jika beruntung, ia juga mendapat pekerjaan serabutan sebagai kuli angkut di pasar. Langkahnya selalu ringan. Meski beban hidup terasa berat, ia percaya selama masih mau berusaha dan tetap jujur, Tuhan tidak akan menutup pintu rezeki. Pagi itu, Tono berjalan menyusuri jalan utama dengan pakaian yang mulai pudar warnanya. Sepasang sandalnya sudah tipis, namun masih ia pakai dengan hati-hati agar tidak putus. Beberapa orang memandangnya dengan tatapan sinis. Ada yang pura-pura tidak melihat, ada pula yang menjauh, seakan kehadirannya mengganggu. Tono sudah terbiasa. Ia menunduk dan terus berjalan. Di dalam hatinya, Tono sering bertanya, apakah hidupku akan selalu seperti ini? Namun setiap kali pikiran itu muncul, ia segera menggeleng pelan. Tidak apa-apa, Tono. Yang penting kamu masih hidup, masih bisa berusaha. Gumamnya pada diri sendiri. Di tengah kerasnya kehidupan, Tono masih menyimpan satu kebiasaan kecil yang jarang dimiliki orang-orang. Sepertinya ia selalu menyisihkan sebagian kecil dari apapun yang ia dapatkan untuk membantu orang lain, meski hanya sebungkus nasi atau segelas air. Baginya, kemiskinan bukan alasan untuk berhenti menjadi manusia. Tono tidak pernah tahu bahwa kebikon-kebikon kecil yang selama ini ia lakukan suatu hari akan menjadi pintu menuju perubahan besar dalam hidupnya. Dan perubahan itu akan dimulai dari sebuah pertemuan sederhana di tepi jalan. Matahari mulai naik perlahan, menembus sela-sela awan kelabu, sisa hujan pagi. Tono mendorong gerobaknya, menyusuri trotoar yang mulai ramai oleh kendaraan dan pejalan kaki. Suara klakson, teriakan pedagang, dan derap langkah orang-orang bercampur menjadi hiruk-pikuk yang sudah sangat ia kenal. Gerobaknya belum seberapa penuh. Ia berharap sebelum siang nanti, ia bisa mengumpulkan cukup botol plastik untuk dijual. Setidaknya, agar bisa membeli sebungkus nasi. Saat melewati sebuah lampu merah besar di pusat kota, langkah Tono tiba-tiba melambat. Di sudut trotoar, tepat di bawah tiang rambu lalu lintas, duduk seorang nenek tua. Tubuhnya kurus, punggungnya membungkuk, dan rambutnya yang memutih tergerai kusut. Ia mengenakan pakaian lusuh yang warnanya sudah sulit ditebak. Di pangkuannya hanya ada sebuah kantong plastik hitam yang tampak kosong. Wajah nenek itu pucat, matanya menatap kosong ke arah jalan. Seakan dunia di depannya hanyalah bayangan samar. Tono menghentikan langkahnya. Banyak orang berlalu lalang di depan nenek itu. Ada yang melirik sekilas, lalu pergi. Ada pula yang sengaja memalingkan wajah, seolah tidak ingin terlibat. Tono merasakan sesuatu mencubit dadanya. Ia teringat ibunya. Dulu, ibunya juga sering duduk lemas di sudut rumah saat sakitnya kambuh. Tatapan kosong yang sama, wajah lelah yang sama. Tono mendekat perlahan. Nek, panggilnya pelan. Nenek itu sedikit mengangkat wajahnya. Matanya yang keriput menatap Tono dengan sorot lemah. Iya, nak, suaranya serak, hampir tak terdengar. Tono
menelan ludah. Ia melirik ke dalam saku celananya. Hanya ada uang receh, hasil mengumpulkan botol. Sejak pagi tidak sampai 10.000 rupiah. Uang itu seharusnya untuk makan siangnya. Namun Tono kembali menatap wajah nenek itu. "Nenek sudah makan?" tanyanya. Nenek itu menggeleng pelan. "Sejak kemarin belum, Nak," jawabnya lirih. Jawaban itu terasa seperti palu yang menghantam hati Tono. Tanpa banyak berpikir lagi, Tono merogoh sakunya dan mengeluarkan semua uang receh yang ia miliki. Ia menggenggamnya sejenak, seolah masih berperang dengan dirinya sendiri. Jika ia memberikan uang itu, berarti hari ini ia harus menahan lapar. Namun jika ia tidak memberi, entah apa yang akan terjadi pada nenek itu. Akhirnya, Tono mengulurkan tangannya. "Ini, Nek, tidak banyak, tapi semoga bisa buat beli makan." Nenek itu menatap koin-koin di tangan Tono dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa kamu baik sekali sama nenek?" tanyanya pelan. Tono tersenyum tipis. "Karena kalau bukan kita yang saling menolong, siapa lagi, Nek?" Nenek itu menggenggam tangan Tono dengan sisa tenaga yang ia miliki. "Terima kasih, Nak, semoga Tuhan membalas kebaikanmu." Ucapan itu terdengar sederhana. Namun, Tono tidak tahu doa dari seorang nenek tunawisma di tepi jalan. Itulah yang kelak menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Tono kembali mendorong gerobaknya. Perutnya semakin kosong, tetapi hatinya terasa sedikit lebih hangat. Ia tidak pernah menyangka pertemuan singkat itu bukanlah pertemuan biasa. Itu adalah awal dari takdir yang sedang menunggu. Tono berjalan menjauh dari lampu merah itu dengan langkah pelan. Gerobaknya berderit pelan setiap kali roda melewati jalanan yang tidak rata. Perutnya terasa semakin perih, seakan mengingatkannya bahwa ia baru saja menyerahkan satu-satunya harapan untuk makan hari ini. Namun bayangan wajah nenek tua itu terus terlintas di pikirannya. Setidaknya nenek itu bisa makan hari ini. Batinnya mencoba menenangkan diri. Tono berkeliling lebih jauh dari biasanya. Ia menyusuri gang-gang kecil, belakang pertokoan, hingga area pasar yang mulai padat. Ia memungut botol plastik, kardus bekas, apapun yang masih bisa dijual. Menjelang siang, matahari semakin terik. Keringat membasahi wajah dan bajunya. Gerobaknya kini terisi setengah penuh. Tapi tubuh Tono terasa lemas. Saat sedang membungkuk mengambil botol di dekat sebuah warung kecil, ia melihat sosok yang sangat ia kenal. Nenek itu. Ia duduk bersandar di tembok, tidak jauh dari warung. Kantong plastik hitamnya masih ada di pangkuan. Namun wajahnya terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Matanya terpejam, napasnya tersengal-sengal. Tono berlari kecil, mendekat. "Nek, Nek," panggilnya cemas. Tidak ada jawaban. Tono berjongkok di depannya. Ia menyentuh tangan nenek itu. Dingin, panik, mulai menjalar di dadanya. Pemilik warung memperhatikan dari kejauhan, namun tampak ragu untuk mendekat. "Pa, nenek ini kenapa ya?" tanya Tono. Pemilik warung mengangkat bahu. "Dari tadi duduk di situ, nggak pesan apa-apa. Saya kira cuma numpang istirahat." Tono menggigit bibir. Ia menatap warung kecil itu. Di etalase terlihat nasi bungkus, gorengan, dan air mineral. Ia kembali merogoh sakunya. Kosong. Tidak ada sepeser pun uang yang tersisa. Tono menelan ludah. Hatinya bergejolak. Ia menoleh ke pemilik warung. "Pak, kalau saya bantu bersih-bersih atau angkut barang, bolehkah saya minta satu nasi bungkus?" tanyanya dengan suara pelan. Pemilik warung menatap Tono dari atas ke bawah. Sejenak berpikir, ya sudah. "Sapu depan warung sama buang sampah di belakang," jawabnya. Akhirnya, tanpa membuang waktu, Tono segera mengambil sapu. Ia menyapu dengan cepat, meski kepalanya terasa sedikit pusing. Setelah itu, ia mengangkat karung sampah ke belakang warung. Tak lama kemudian, pemilik warung menyerahkan sebungkus nasi dan sebotol air mineral. "Ini," katanya singkat. Tono tersenyum lega.
Namun ia tidak langsung membuka bungkus nasi itu. Ia berlari kecil, kembali ke tempat nenek itu duduk. "Nek, saya ada nasi. Ayo makan sedikit," ujarnya lembut. Nenek itu membuka mata perlahan. "Kamu belum makan, Nak?" tanyanya. Lemah. Tono tersenyum. "Nanti saja, Nek. Yang penting nenek makan dulu." Dengan tangan gemetar, nenek itu menerima nasi tersebut. Air mata menetes di pipinya. "Kamu seperti anak nenek sendiri," bisiknya. Tono membantu membuka bungkus nasi itu dan menyuapkan beberapa sendok ke mulut sang nenek. Ia juga memberikan air mineral. Melihat nenek itu bisa menelan meski perlahan, Tono merasa sedikit lega. Namun di dalam hatinya, ia sadar satu hal. Ia telah mengorbankan bukan hanya uang terakhirnya, tetapi juga jatah makannya sendiri hari ini. Dan entah mengapa, ia sama sekali tidak menyesal. Karena bagi Tono, menyelamatkan Paratan, satu nyawa jauh lebih berharga daripada mengenyangkan perutnya sendiri. Ia tidak tahu bahwa pilihan kecil yang ia ambil hari itu akan membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Langit mulai berubah warna menjadi jingga keemasan ketika Tono mendorong gerobaknya perlahan. Hari itu terasa sangat panjang, tubuhnya lelah. Kepalanya sedikit pusing dan perutnya sejak pagi belum terisi apapun. Namun, pikirannya hanya tertuju pada satu hal, nenek tua yang kini berjalan tertatih di sampingnya. Setelah makan beberapa suap nasi, kondisi nenek itu sedikit membaik. Ia masih lemah, tetapi setidaknya sudah bisa berdiri dengan bantuan Tono. "Nek punya tempat buat istirahat?" tanya Tono sambil menahan beban tubuh nenek itu. Nenek itu menggeleng pelan. "Biasanya nenek tidur di kolong jembatan, Nak," jawabnya lirih. Jawaban itu membuat dada Tono terasa sesak. Tanpa banyak berpikir, ia mengambil keputusan. "Kalau nenek mau, ikut saya saja dulu. Tempat saya kecil, tapi bisa buat berteduh." Nenek itu menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. "Kamu yakin, Nak? Nenek cuma merepotkan." Tono menggeleng. "Tidak merepotkan, Nek. Kita saling bantu." Mereka berjalan perlahan menyusuri gang-gang sempit hingga sampai di kontrakan kecil Tono. Rumah itu sederhana, hanya terdiri dari satu ruangan sempit dengan tikar lusuh, kompor kecil, dan ember-ember penampung air dari atap bocor. Tono membantu nenek itu duduk di atas tikar. "Maaf, Nek, rumahnya jelek," ucap Tono dengan rasa tidak enak. Nenek itu tersenyum tipis. "Ini sudah lebih dari cukup. Nenek sudah lama tidak merasakan atap di atas kepala." Tono memanaskan air di kompor kecil. Ia mencampurnya dengan air dingin dalam baskom, lalu memberikan kain lap kepada nenek itu. "Nek, bersihkan wajah dulu ya, biar agak segar." Nenek itu menurut. Sementara itu, Tono merebus sisa beras yang ada di kaleng bekas biskuit. Tidak banyak, hanya cukup untuk satu porsi kecil. Saat nasi matang, Tono membaginya menjadi 2 bagian. Porsi nenek lebih banyak. "Nek, makan lagi sedikit," katanya. Tono sendiri hanya menyantap beberapa sendok, lalu berhenti. "Kenapa tidak dimakan semua?" tanya nenek itu. Tono tersenyum. "Sudah kenyang, Nek." Padahal perutnya masih perih. Malam pun semakin larut. Di dalam ruangan kecil itu, mereka duduk berhadapan di atas tikar. Hening sejenak, hanya terdengar suara hujan ringan di luar. "Nak," ujar nenek itu pelan. "Boleh nenek tahu namamu?" "Tono, Nek." "Nenek bernama Surti," katanya. Tono mengangguk. "Nenek punya keluarga?" tanya Tono. Hati-hati. Wajah nenek Surti berubah sendu. "Nenek pernah punya anak dan cucu, tapi karena kesalahan nenek di masa lalu, kami terpisah. Nenek tidak tahu mereka sekarang di mana, atau apakah mereka masih mengingat nenek?" Air mata menetes di pipi keriputnya. Tono terdiam. Ia tidak bertanya lebih jauh. "Nek, apapun yang terjadi di masa lalu, Tuhan pasti masih sayang sama nenek."
ucap Tono lembut. Nenek Surti menatap Tono lama. Kamu anak baik, Tono. Nenek doakan kamu jadi orang besar. Bukan cuma kaya, tapi bahagia. Malam itu, sebelum tidur, Tono menggelar tikar untuk Nenek Surti. Sementara ia sendiri tidur di lantai tanpa alas. Dalam gelap, Tono menengadah. Ya Tuhan, kalau memang Engkau titipkan nenek ini kepadaku, tolong beri aku kekuatan untuk menjaganya. Dan jika Engkau punya rencana lain, aku serahkan semuanya padamu. Di sisi lain ruangan, Nenek Surti juga berdoa dalam diam. Dua doa sederhana. Naik ke langit dari sebuah rumah kecil yang hampir roboh. Tak seorang pun dari mereka tahu bahwa malam penuh doa itu sedang menulis takdir baru bagi kehidupan Tono. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui sela-sela dinding papan rumah. Tono, suara ayam berkokok bersahet-sahutan dari kejauhan. Tono terbangun perlahan. Tubuhnya pegal karena semalaman tidur di lantai tanpa alas. Namun hal pertama yang ia lakukan adalah menoleh ke arah tikar tempat. Nenek Surti tidur kosong. Tono langsung duduk. Nek, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia berdiri dan menatap sekeliling ruangan sempit itu. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Nenek Surti yang semalam dipakai terlipat rapi. Baskom kecil dan kain lap masih ada di sudut ruangan. Jantung Tono berdegup lebih cepat. Nek Surti, panggilnya lagi. Kali ini lebih keras. Tetap tidak ada sahutan. Tono segera keluar rumah. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan gang sempit itu. Beberapa tetangga terlihat mulai beraktivitas, menyapu halaman atau menjemur pakaian. Bu, lihat nenek tua yang semalam sama saya? Tanya Tono kepada seorang ibu yang sedang menyapu. Ibu itu menggeleng. Enggak. Dari tadi pagi nggak lihat siapa-siapa. Tono bertanya ke beberapa orang lain. Jawabannya sama. Tidak ada yang melihat Nenek Surti. Perasaan campur aduk memenuhi dada Tono. Bingung, khawatir, sekaligus sedih. Ia kembali masuk ke rumah dan duduk di lantai. Matanya menatap kosong ke arah tikar. Kenapa nenek pergi tanpa pamit? Batinnya. Apakah Nenek Surti merasa tidak enak menumpang? Atau ia takut merepotkan? Tono menghela napas panjang. Di dekat tikar, Tono melihat sesuatu yang sebelumnya tidak ia perhatikan. Selembar kertas kecil, terlipat rapi. Dengan tangan sedikit gemetar, Tono mengambil dan membukanya. Tulisan di kertas itu sederhana, agak bergetar, seolah ditulis oleh tangan yang sudah renta. Tono, terima kasih karena sudah menolong nenek. Maaf nenek, pergi tanpa pamit. Nenek tidak ingin menjadi beban dalam hidupmu. Tetaplah jadi anak baik. Suatu hari, kebaikanmu akan menemukan jalannya sendiri. Nenek Surti. Mata Tono terasa panas. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Nek, bisiknya. Ia mengepal kertas itu di tangannya. Ada perasaan kehilangan yang aneh. Padahal, ia baru mengenal Nenek Surti 1 hari. Namun, dalam 1 hari itu, nenek tersebut telah meninggalkan jejak yang dalam di hatinya. Tono bangkit perlahan. Ia tidak tahu kemana Nenek Surti pergi. Ia tidak tahu apakah ia akan bertemu lagi dengannya. Namun satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak menyesal telah menolong. Hari itu, Tono kembali mendorong gerobaknya seperti biasa. Namun di dalam hatinya, ada ruang kosong yang tak bisa ia jelaskan. Ia tidak pernah menyangka kepergian yang sunyi itu hanyalah awal dari rangkaian peristiwa besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Dan ia sama sekali belum siap untuk kejutan yang menantinya. Hari-hari berlalu, setelah kepergian Nenek Surti, Tono kembali pada rutinitas lamanya mengumpulkan botol plastik, bekerja serabutan di pasar, dan bertahan hidup dengan apa adanya. Tidak ada perubahan besar yang terjadi. Hidupnya tetap sederhana. Bahkan, seringkali terasa semakin berat. Namun, ada satu hal yang berbeda. Setiap kali Tono melihat seorang lansia di jalan, hatinya selalu tergerak. Wajah Nenek Surti seolah hadir di setiap tatapan kosong yang ia temui.
Ia masih menyimpan kertas kecil peninggalan nenek Surti di saku celananya. Sudah agak kusut, namun tidak pernah ia buang. Suatu siang, saat Tono sedang membantu mengangkat karung beras di sebuah toko grosir, seorang pria berjas rapi datang menghampirinya. Penampilan pria itu sangat kontras dengan Tono yang berkeringat dan penuh debu. "Permisi," kata pria itu sopan. "Apakah kamu bernama Tono?" Tono terkejut. "Iya, Pak. Ada apa ya?" Pria itu mengeluarkan sebuah kartu nama dari saku jasnya. "Saya bekerja untuk PT Mahardika Sejahtera Group. Kami ingin mengundang Anda ke kantor pusat kami besok pagi." Tono menatap kartu nama itu dengan bingung. Ia tidak bisa membaca semua tulisan kecil di kartu tersebut, tapi logo perusahaan besar terpampang jelas. "Maaf, Pak, mungkin salah orang. Saya cuma pemulung botol," ujar Tono jujur. Pria itu tersenyum tipis. "Kami tidak salah orang. Anda pernah menolong seorang nenek bernama Surti, bukan?" Jantung Tono serasa berhenti berdetak. "Bapak tahu dari mana?" tanyanya dengan suara bergetar. Pria itu tidak langsung menjawab. "Besok pagi jam 9. Tolong datang ke alamat ini," katanya sambil menunjuk kartu nama. "Semua akan dijelaskan di sana." Setelah itu, pria tersebut pergi, meninggalkan Tono dengan sejuta pertanyaan. Tono berdiri terpaku. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan besar mengetahui tentang nenek Surti? Malam itu, Tono hampir tidak bisa tidur. Ia memandangi lenggit-lenggit rumahnya yang penuh tambalan kardus. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah nenek Surti baik-baik saja? Pagi harinya, Tono mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki, kaos abu-abu yang sudah sedikit pudar, dan celana panjang hitam yang mulai menipis di bagian lutut. Dengan modal bertanya sana-sini, Tono akhirnya sampai di sebuah gedung tinggi menjulang dengan kokeka mengilap. Ia menelan ludah. "Benarkah ini tempat yang harus saya datangi?" gumamnya. Satpam di depan gedung menatap Tono dari ujung kepala sampai kaki. "Ada keperluan apa?" Tono menyerahkan kartu nama dengan tangan gemetar. "Saya diundang ke sini, Pak." Satpam itu membaca sejenak, lalu sikapnya berubah lebih sopan. "Silakan masuk, lapor ke resepsionis." Langkah Tono terasa sangat berat saat memasuki gedung itu. Ia sama sekali tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi salah satu hari paling menentukan dalam hidupnya. Dan ia belum menyadari undangan sederhana itu adalah pintu menuju kebenaran yang selama ini tersembunyi. Tono duduk kaku di ruang tunggu lantai atas gedung PT Mahardika Sejahtera Group. Ruangan itu luas, dingin oleh pendingin udara, dan dipenuhi sofa empuk yang belum pernah ia duduki seumur hidupnya. Tangannya berkeringat. Setiap orang yang berlalu lalong mengenakan pakaian rapi. Tono merasa seperti orang yang tersesat di dunia asing. Beberapa menit kemudian, seorang wanita muda berpenampilan elegan keluar dari sebuah ruangan kaca. Jas hitam yang dikenakannya terlihat mahal. Rambutnya tersanggul rapi dan langkahnya tegas. Namun saat pandangannya bertemu dengan Tono, langkahnya melambat. Matanya membesar. Wanita itu berjalan mendekat. "Apakah kamu Tono?" tanyanya dengan suara bergetar. "Iya, Bu," jawab Tono gugup. Wanita itu menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mulai menggenang di matanya. "Saya Nadira Mahardika," katanya. "Sejo, PT Mahardika Sejahtera Group." Tono terdiam. Seorang CEO, orang yang berdiri di depannya, adalah pemimpin perusahaan besar ini. Nadira duduk di hadapan Tono. "Kamu pernah menolong seorang nenek bernama Surti? Bisa ceritakan apa yang terjadi?" Dengan suara pelan, Tono menceritakan semuanya tentang pertemuan di lampu merah, tentang nasi bungkus, tentang membawa nenek Surti ke rumahnya, hingga kepergian nenek itu dan surat kecil yang ditinggalkannya. Saat Tono selesai bercerita, Nadira menangis. Ia mengeluarkan sebuah foto dari tasnya. Foto seorang wanita tua yang sedang tersenyum
sambil menggendong seorang bayi. "Itu nenek saya," kata Nadira sambil menunjuk wanita tua di foto. Nama lengkapnya Surti Rahmawati. Tono menatap foto itu. Wajahnya sama. Tidak salah lagi. Nenek meninggalkan rumah puluhan tahun lalu karena konflik keluarga. Lanjut Nadira. "Kami mencarinya kemana-mana, tapi tidak pernah menemukan jejaknya." Nadira mengusap air matanya. Beberapa hari lalu, nenek ditemukan oleh tim medis dalam kondisi lemah. Di sakunya ada kertas kecil bertuliskan namamu. Jantung Tono berdegup kencang. "Nenek, sekarang di mana, Bu?" tanyanya cemas. Nadira tersenyum lembut. Meski matanya masih basah, nenek sedang dirawat di rumah sakit terbaik. Kondisinya sudah stabil. Tono menghela napas lega. "Kalau bukan karena kamu," lanjut Nadira, "mungkin nenek saya tidak akan selamat." Nadira menatap Tono dengan penuh rasa terima kasih. "Kebaikanmu menyelamatkan nenek saya, dan mulai hari ini hidupmu juga akan berubah." Tono terdiam. Ia tidak datang untuk meminta apapun. Ia hanya menolong karena hati kecilnya menyuruh begitu. Namun, kini takdir memperlihatkan bahwa kebaikan sekecil apapun tidak pernah sia-sia. Dan Tono baru saja membuka pintu menuju masa depan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Tono menunduk. Ia masih berusaha mencerna semua yang baru saja ia dengar tentang nenek Surti, yang ternyata nenek dari seorang CO besar. Tentang bagaimana kebaikan kecilnya berujung pada pertemuan luar biasa ini. "Saya tidak menolong nenek karena ingin imbalan, Bu," ucap Tono pelan. "Saya hanya tidak tega melihat orang kelaparan." Nadira tersenyum. "Itulah yang membuat kebaikanmu begitu berharga, Tono. Kamu menolong tanpa syarat." Nadira berdiri. "Ayo, ikut saya." Tono mengikuti Nadira keluar dari ruangan. Mereka berjalan melewati lorong panjang hingga tiba di sebuah ruang kerja luas dengan jendela besar menghadap kota. Nadira mempersilakan Tono duduk. "Tono, saya sudah berdiskusi dengan tim, keluarga, dan yayasan perusahaan," kata Nadira serius. "Kami ingin membalas kebaikanmu, bukan sekadar uang." Tono mengangkat wajahnya. "Maksud ibu?" Nadira meletakkan sebuah map di atas meja. "Pertama, kami akan menanggung seluruh biaya hidupmu selama kamu melanjutkan pendidikan." Tono terkejut. "Pendidikan?" Suaranya bergetar. "Kamu bisa kembali sekolah, bahkan sampai kuliah, jika kamu mau." Mata Tono berkaca-kaca. Ia tidak pernah berani bermimpi sejauh itu. "Kedua," lanjut Nadira, "kami akan memberimu pekerjaan paruh waktu di perusahaan, agar kamu bisa belajar sekaligus mendapatkan penghasilan tetap." Tono menutup mulutnya dengan tangan. "Bu, saya..." Nadira mengangkat tangannya. "Ini belum selesai." Tono terdiam. "Ketiga, kami akan memperbaiki rumah kontrakanmu agar layak huni. Bukan rumah mewah, tapi cukup aman dan nyaman." Air mata Tono akhirnya jatuh. Bukan karena jumlah bantuannya, melainkan karena ia merasa dihargai sebagai manusia. "Saya tidak pantas menerima semua ini," ucap Tono lirih. Nadira tersenyum hangat. "Kamu pantas karena kamu memilih menjadi orang baik saat kamu sendiri sedang kesusahan." Nadira berdiri dan mengulurkan tangan. "Atas nama keluarga saya, terima kasih." "Terima kasih." Tono berdiri dan menjabat tangan itu dengan gemetar. "Terima kasih, Bu. Saya berjanji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini." Di dalam hatinya, Tono teringat doa nenek Surti malam itu. "Semoga kamu jadi orang besar, bukan cuma kaya, tapi bahagia." Kini Tono mulai memahami, balasan terbesar dari kebaikan bukanlah kekayaan, melainkan kesempatan untuk mengubah hidup. Waktu berjalan, dan hidup Tono perlahan berubah. Bukan berubah secara ajaib
dalam semalam. Tetapi melalui langkah-langkah kecil yang konsisten, Tono kembali bersekolah. Melalui program pendidikan khusus yang disediakan yayasan perusahaan. Di pagi hari, ia belajar. Di sore hari, ia bekerja paruh waktu di salah satu divisi gudang PT Mahardika Sejahtera Group. Ia belajar banyak hal baru tentang disiplin, tanggung jawab, dan dunia kerja yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Rumah kontrakannya kini tidak lagi bocor. Dindingnya diperbaiki, lantainya diplester, dan atapnya diganti. Masih sederhana, tetapi hangat. Setiap kali Tono pulang, ia selalu teringat masa-masa ketika ia dan Nenek Surti duduk di atas tikar lusuh. Kenangan itu tidak pernah hilang. Suatu hari, Nadira mengajak Tono menjenguk Nenek Surti di rumah sakit. Nenek itu terlihat jauh lebih segar. Rambutnya sudah disisir rapi, tubuhnya bersih, dan ia mengenakan pakaian yang layak. Saat melihat Tono, mata Nenek Surti berbinar. "Tono," panggilnya pelan. Teno segera mendekat dan berlutut di samping tempat tidur. "Nek, alhamdulillah, Nenek sehat," ucapnya dengan senyum lebar. Nenek Surti menggenggam tangan Tono. "Nenek sudah bilang kan, kebaikanmu akan menemukan jalannya sendiri." Tono menahan air mata. "Terima kasih, Nek. Kalau bukan karena Nenek, saya mungkin masih berada di tempat yang sama." Nenek Surti menggeleng. "Kamu berubah bukan karena Nenek. Kamu berubah karena hatimu sendiri." Kata-kata itu tertanam dalam di dada Tono. Tahun demi tahun berlalu. Tono lulus sekolah dengan nilai baik. Ia melanjutkan kuliah dengan beasiswa penuh dari yayasan perusahaan. Namun satu hal tidak pernah berubah, kerendahan hatinya. Ia masih sering menyisihkan uangnya untuk membantu orang-orang di jalan. Ia masih berhenti ketika melihat orang kelaparan. Ia masih percaya bahwa manusia hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri. Suatu sore, Tono berdiri di trotoar yang sama tempat ia pertama kali bertemu Nenek Surti. Lampu merah menyala. Tono memandangi sekeliling. Ia tersenyum kecil. Di tempat inilah hidupnya pernah berada di titik terendah. Dan di tempat inilah takdirnya mulai berubah. Tono menarik napas dalam-dalam. Dalam hatinya, ia berjanji, apapun yang akan ia capai kelak, ia tidak akan pernah berhenti menjadi manusia.